tidak hanya virus corona, wabah demam berdarah dengue juga mengancam Indonesia. Hingga Kamis kemarin, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 14.716 kasus DBD di seluruh Indonesia dengan korban mencapai 94 orang. Berjuang melawan wabah demam berdarah dengue. Kasus demam berdarah dengue. Seringkali demam berdarah meningkat. Kementerian Kesehatan mencatat sejak Januari hingga Maret 2020 terdapat 17.820 kasus. Kasus ini melonjak hingga 27 April terdapat 49.683 kasus. Untuk kasus di Jawa Tengah terdapat 3.189. Upaya yang biasa dilakukan untuk mencegah demam berdarah adalah dengan memutus siklus hidup nyamuk dengan cara 3M, penggunaan lotion anti nyamuk dan larvasida. Kebanyakan dari masyarakat menggunakan larvasida sintetik, di mana larvasida ini mengandung senyawa kimia berupa TMPOS yang dapat menimbulkan efek samping bagi pemakainya, seperti mual, iritasi, dan pusing. Saya Destama Insan Sodik sebagai CEO dan rekan saya Mainur Anggiasari sebagai Finance Manager, Rahel Aulia Saraswati sebagai Operational Manager, Fandi Wijaya Kusumawardana sebagai Research and Development, dan Tirana Rahmajuwita sebagai Marketing and Production. Dengan dosen pembimbing Ibu Endang Setianingsih, SSI MSI. Mempersembahkan inovasi produk Nano Larvasida Sirih Kelor sebagai peningkat mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. Tanaman kelor dapat tumbuh pada daerah tropis maupun subtropis. Tanaman ini sangat sering dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga disebut sebagai pohon ajaib. Tanaman sirih merupakan salah satu famili dalam Viperaceae yang meliputi lebih dari 1.000 jenis tumbuhan yang tersebar di dalam daerah tropis dan subtropis. Berdasarkan penelitian YASI 2008 menyatakan bahwa daun kelor mengandung senyawa kimia berupa fenol, hidroquinon, flavonoid, teriterpenoid, tanin, alkaloid, dan steroid. Berdasarkan penelitian Carolina 2016, daun sirih mengandung senyawa kimia berupa tanin, flavonoid, terpen, saponin, alkaloid, triterpenoid, dan eugenol. Berdasarkan penelitian Utami 2016, senyawa saponin, flavonoid, dan alkaloid yang ada di dalam daun sirih dan daun kelor dapat berpotensi sebagai larvasida alami. Yang didukung dengan teknologi nano, terjadilah inovasi produk Larsilor, larvasida sirih kelor. Langkah proses produksi. Yang pertama, persiapan alat bahan, proses nanoemulsi, pengemasan. Larsilor siap untuk dipasarkan. Persiapan alat dan bahan. Alat yang kami gunakan yang pertama baskom, blender, gelas beker, gelas ukur, nampan, pisau, saringan 100 mesh, timbangan analitik. Untuk bahannya sendiri yang pertama aquades, etanol, kelor, sirih, tawas, twin 80, dan yang terakhir botol berukuran 250 ml. Proses nanoemulsi merupakan pencampuran antara dua fase, yaitu fase cair dan fase minyak. Fase minyak terdiri dari hasil ekstraksi daun kelor dan sirih. Sedangkan untuk fase cair terdiri dari twin 80. Kedua bahan tersebut dilakukan homogenisasi menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 15.000 rpm. Proses pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan botol berukuran 250 ml. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Yang dapat kami lakukan saat ini adalah secara tidak langsung, yaitu dengan promosi produk melalui sosial media, marketplace, koran, dan radio.
Media pembayaran dapat dilakukan melalui OVO, Dana, dan sebagainya. Pada analisis bisnis, kami berencana menjual Larsihlor dengan harga Rp15.000 dengan target penjualan sebanyak 500 unit dan total biaya produksi Rp3.258.000. Untuk mencapai titik impas, kami harus menjual Larsihlor sebanyak 104 unit dan harga pokok penjualan Rp7.310. Untuk keuntungan per bulan kami yaitu Rp3.845.000 dan keuntungan per tahun Rp46.140.000. Untuk rencana keberlanjutan, yang pertama yaitu pembuatan produk, kemudian bekerja sama dengan mitra, mendaftarkan BPOM serta HKI, dan memasarkannya secara langsung. Apabila pandemi sudah berakhir, kami akan mendistribusikannya pada supermarket, kemudian mengadakan seminar kewirausahaan, mempromosikannya dari mulut ke mulut, serta membuka lapak dagang pada Car Free Day. Untuk mengetahui potensi hasil dari konsep produk kami telah melakukan survei melalui Google Form pada 178 responden mengenai konsep produk, kemasan, harga, dan teknologi yang digunakan. Masyarakat sangat setuju terhadap konsep produk Larsihlor.